Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa qaqtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kepada Allah, di malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, dalam rangkaian ibadah yang mulia, dan dalam keadaan yang mulia. Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di rumah-rumah Allah dalam rangkaian ibadah, yakni salat berjamaah yang diikuti dengan talabatul ilm. Begitu pula dalam keadaan yang mulia, yakni turunnya curahan rahmat Allah melalui hujan. Semoga nikmat-nikmat yang berlapis ini menyadarkan kita akan betapa besar kasih sayang Allah kepada kita, yang berkonsekuensi pada keistiqomahan kita menuntut ilmu syar'inya. Selawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kembali kita lanjutkan majelis fiqih kita, yang mana pada pertemuan lalu kita telah membahas salat-salat sunnah secara umum, dan kita tekankan pula pada salat sunnah rawatib. Ada di sana riwayat yang mengatakan 10 rakaat dalam sehari semalam, ada yang di sana mengatakan 12 rakaat dalam sehari semalam, dan ini semuanya hadisnya sahih. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ada pada qabliyah zuhur. Dalam hadis yang menyatakan 10 rakaat dalam sehari semalam, maka 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Sementara hadis yang menyatakan 12 dalam sehari semalam, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Maka insyaallah di malam hari ini kita masuk pada al-mas'alatul khamisah, wa hiya hukmul witr wa fadluhu wa waqtuhu. Pembahasan yang kelima, yakni hukum salat witir, keutamaan dan juga waktu-waktunya. Qala muallif rahimahumullah, hukum salat witir sunnatun muakkadatun hatha alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa raghaba fihi. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, yakni sesuatu yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dianjurkan oleh beliau. Bahkan dalam sebuah riwayat dia katakan bahwasanya salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat safar adalah raghibatul fajr wal witr, 2 rakaat sebelum subuh dan salat witir. Maka cukuplah ini dikatakan sebagai sebuah dalil bagaimana salat witir adalah perkara yang dianjurkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra
sejatinya Allah itu tunggal dan menyukai yang ganjil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Abu Dawud, Nabi mengatakan, ya ahlal Quran autiru, wahai ahli Al-Quran, wahai orang-orang yang mengaku cinta dengan Al-Quran, wahai orang-orang yang mengaku penghafal Al-Quran, wahai orang-orang yang mengaku mentadabburi Al-Quran, autiru, kata Nabi, salatlah witir. Fa innallaha witrun yuhibbul witra, karena sejatinya Allah itu tunggal dan menyukai witir, menyukai yang ganjil. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dengan harfun nida, dengan sebuah panggilan. Dan dalam bahasa Arab, harfun nida ini sesuatu yang menunjukkan perhatian. Di samping itu, panggilan juga merupakan kekhususan. Maknanya, walaupun di sana salat witir ini sesuatu yang dianjurkan, ditekankan, namun lebih ditekankan lagi khususnya bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Al-Quran, para ahli Quran. Baik, ini adalah hukum dan juga keutamaan. Lalu bagaimana dengan waktunya? Apakah salat witir ini harus di sepertiga malam terakhir? Apakah salat witir ini harus didahului dengan tidur? Maka dijelaskan di sini, wa waqtuhu ma baina salatil isya wa salatil fajr bi ijma'il ulama. Waktunya adalah antara salat isya sampai salat fajar dengan kesepakatan para ulama, tidak ada khilaf. Artinya seseorang ini mau melakukan salat witir di awal malam, selepas salat isya, selepas salat ba'diyah isya, atau di tengah malam setelah ia bangun tidur dan akan tidur lagi, atau di akhir malam sembari menunggu datangnya waktu fajar, semuanya hukumnya sunnah muakkadah. Hal ini dilandasi dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, begitu pula Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha amaddakum bisalatin hiya khairun lakum min humrin na'am. Sejatinya Allah memberikan ziyadah, memberikan sebuah tambahan kepada kalian semua, yang apabila kalian melaluinya, maka salat tersebut adalah salat yang lebih baik daripada humrin na'am, onta merah. Pernah kita jelaskan bahwa permisalan onta ini permisalan yang baik. Permisalan onta ini adalah permisalan yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya kita akan dapati banyak sekali permisalan yang diberikan oleh beliau. Dari permisalan tersebut ada permisalan yang buruk, ada permisalan yang baik. Dan ketika permisalan tersebut menggunakan hewan sebagai objeknya, ada di sana permisalan seperti anjing, ada di sana permisalan seperti onta, ada di sana permisalan seperti keledai. Maka anjing ini permisalan yang buruk, keledai ini pun permisalan yang buruk. Dan ketika disebutkan onta, ini adalah permisalan yang baik.
Kenapa? Karena Allah pun menggunakan permisalan ini sebagai bahan untuk kita semua bermuhasabah. Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka di sini disebutkan permisalan humrin na'am, onta merah, harta yang mahal, kendaraan yang mewah, onta merah. Apa itu? Salatul witr ma bainal isya'i ila tulu'il fajr, yakni salat witir yang waktunya mulai dari selepas salat isya sampai terbit fajar, yakni salat subuh. Permisalannya seperti onta merah. Maka antum di sini kalau berangan-angan, bercita-cita, oh saya ingin punya atau dikaruniai oleh Allah harta, saya ingin punya atau dikaruniai Allah kendaraan yang baik, yang bagus, minimal kalaupun tidak bisa secara hakikat, antum secara majazi antum amalkan, antum miliki, antum punyai. Apa itu onta merah? Dengan apa? Salat witir. Salat witir. Bahkan kalau kemudian kita melihat bagaimana cara atau tips yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan bagaimana supaya bisa bangun malam, bagaimana supaya bisa bangun tepat waktu, minimal adzan subuh bangun. Maka mulai dulu dengan salat witir di awal malam. Sebelum tidur witir dulu. Konsekuensinya apa? Ia tidur dalam keadaan suci. Ia tidur dimulai dengan mengingat Allah, karena dia baru saja salat lalu tidur. Entah itu 1 rakaat, 3 rakaat, pokoknya salat dulu baru tidur. Tidurnya dalam keadaan suci, tidurnya baru saja apa? Baru saja menghadap Allah Azza wa Jal dan berniat untuk bisa bangun pagi. Ini insya Allah mandi, manjur. Nah, enggak Ustaz, saya pengen witirnya nanti sebelum subuh. Ya kalau kita sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa insya Allah gampang. Tapi kalau kita baru akan bangun subuh tepat waktu, setelah mungkin sebelumnya susah, atau kita baru akan niat rutin salat malam, setelah sebelumnya mungkin tidak, maka mulai dengan salat witir dulu di awal malam. Ini salah satu tips. Baik. Lalu bagaimana ketika seseorang ini ketinggalan salat witir? Fa idza tala'al fajr fala witra. Apabila fajar telah terbit maka tidak ada lagi witir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul lail mathna mathna. Salat malam itu dua-dua. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini yang paling baik. Wa idza khashiya ahadukum as-subh shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Lalu apabila salah seorang di antara kalian khawatir masuk waktu subuh, maka hendaklah kalian salat 1 rakaat, dan itu adalah salat witir. Kita sudah beker, pasang alarm jam 3, jam setengah 4, qadarullah kita baru terbangun jam 4 kurang 5 misalkan. Sekarang subuh jam berapa? Jam 4. Jam 4 kurang 5, mepet waktunya. Kita mungkin mau salat malam, salat tahajud tidak sempat, maka segera ambil wudhu, setelah berdoa lalu salat witir 1 rakaat. Lalu salat witir 1 rakaat. Kedepankan salat witir dibandingkan dengan salat lainnya. Oh berarti kalau salat witir dengan waktu yang mepet tidak sempat salat malam, ya sudah tidak usah, salat witir itu saja dapat sudah onta merah.
Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan wa asrahu min yakni fid dilalah ma rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Abu Awanah wa ghair anna ibn Umar kana yaqulu man shalla min al-lail falyaj'al akhir salatihi witr. Yang paling sahih, yang paling jelas dalil berkaitan dengan salat witir kalau didapati waktunya mepet adalah apa yang disampaikan dalam riwayat Abu Daud, begitu pula dalam riwayat Imam An-Nasa'i, di mana hadis tersebut dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan man shalla minal lail falyaj'al akhir salatihi witr. Barang siapa yang salat malam, maka jadikan salat terakhirnya adalah witir. Mari kita garis bawah man shalla minal lail, barang siapa yang salat di malam hari. Barang siapa yang ia mampu bangun, mampu salat di malam hari, terbangun dia, entah itu di pertengahan malam setelah tidur atau mungkin di akhir malam, mampu dia salat, maka jadikanlah salat terakhirnya adalah salat witir. Kalau dia tidak mampu untuk bangun malam, maka jadikan salat witir di awal malam, atau sebagaimana dalam hadis sebelumnya, menjelang adzan subuh, jikalau sempat salatnya witir saja. Salatnya witir saja. Kenapa demikian? Karena Ibnu Umar pun juga mengatakan, fa idza kana al-fajr faqad dhahaba kullu salatil lail wal witr. Karena ketika adzan subuh, ketika fajar sudah terbit, hilang semua waktu-waktu untuk salat malam, begitu pula salat witir. Kalau dibuat perbandingan, bagaimana salat malam dengan salat witir, mana yang lebih utama? Bukankah dalam sebuah hadis dikatakan bahwa afdalus salah ba'dal faridah salatul lail? Salat yang paling utama setelah salat yang wajib adalah salat malam. Salat tahajud kalau mungkin kita bahasakan. Mana yang afdal, salat tahajud atau salat witir? Para ulama menjelaskan keduanya hukumnya sunnah muakkadah, tetapi yang paling tidak ditinggalkan oleh Nabi adalah salat witir. Salat witir. Dan disebutkan di sini salatul witr akhir lail afdal minhu fi awwalih. Salat witir yang dikerjakan di akhir malam afdal, lebih afdal, lebih baik daripada dikerjakan fi awwalihi, di awal malam. Walakin yustahabbu ta'jinuhu awwal lail liman dhanna annahu la yaqumu akhir lail. Akan tetapi disunnahkan, disukai apabila seseorang ini berat untuk bangun malam, maka dia salat witirnya di awal malam. Salat witir di awal malam ini sesuatu yang ditekankan, karena memang tidak semua di antara kita bisa bangun sebelum subuh. Tidak semua. Ada di antara saudara-saudara kita yang jam kerjanya adalah di malam hari. Jam kerjanya di malam hari, sehingga mungkin baginya sulit, maka dia salat witirnya setelah salat isya, setelah salat ba'diyah. Ini dianjurkan. Nah, hal ini sebagaimana pula yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, Nabi mengatakan, man khafa alla yakuma min akhiril lail falyutir awwalahu. Barang siapa yang khawatir dirinya tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah dia witirnya di awal malam.
Wa man tami'a an yaquma akhiral lail falyutir akhiral lail. Namun barang siapa yang dia bisa bangun di akhir malam, silakan witirnya di akhir malam, dan ini afdal. Dan ini afdal. Apa sebabnya salat di akhir malam ini lebih mulia dibandingkan salat di awal malam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna salata akhiril lail masyhudatun, karena salat di akhir malam ini disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Masyhudah man, siapa yang menyaksikan? Maksudnya adalah masyhudatun bil malaikah, disaksikan oleh malaikat. Itulah yang menyebabkan salat di malam hari lebih afdal. Di samping kalau kita melihat secara kondisi, maka lebih memungkinkan untuk khusyuk, lebih memungkinkan untuk bermunajat lebih lama, bermunajat lebih khusyuk. Ini. Tapi jangan sampai seruan afdal untuk salat witir di malam hari membuat kita menutup opsi untuk salat witir di awal malam. Silakan salat witir di awal malam. Kalaupun ia bangun, maka salatlah ia salat lail, salat tahajud, tanpa perlu mengulang witir. Tanpa perlu mengulang witir. Lah, kalau memang bisa bangun di sepertiga malam terakhir, kenapa kok tidak witirnya di sana saja? Sehingga ketika dia bangun, dia mendapatkan salat dalam keadaan terbaik adalah salat malamnya, tahajudnya, dan salat witirnya. Dibandingkan kalau dia salat witir dahulu, kalaupun terbangun dia tinggal salat tahajud, dia mendapatkan keutamaan salatnya yang disaksikan oleh malaikat hanya satu jenis salat, yakni salat tahajud saja. Maka kita katakan itu kalau sesuai rencana. Kalau tidak sesuai rencana, maka ada kaidah yang perlu kita pahami bersama. Ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Apa-apa yang dia tidak bisa mengambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Apa-apa yang dia tidak bisa mengambil semuanya, yakni harapannya dibangun akhir malam, bisa salat salat syukril wudu misalkan sebagai mukaddimah, lalu salat tahajud, lalu salat witir, ini harapannya. Tapi kalau memang dia tidak bisa mendapatkan semuanya, la yutraku julluh, jangan ditinggalkan semuanya. Ini. Baik. Bagaimana rakaat salat witir? Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, begitu pula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa al-witru raka'atun min akhiril lail, salat witir itu satu rakaat di akhir malam. Ini hadis yang pertama. Ada pula hadis lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an. Nabi ini pernah salat malam 4 rakaat. 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, maka salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan engkau tanya tentang bagusnya ataupun tentang lamanya. Artinya apa? Memang salatnya Nabi ini bagus, memang salatnya Nabi ini lama. Salat malam. Salat malam. Nah, mungkin nanti kepada takmir. Nah, kepada takmir, mungkin kita bisa sarankan apa? Menambah speaker atau mengeraskan lagi volume speaker. Supaya apa? Supaya yang berbicara bisa peka.
Ihtamu bil ilm ayuhal ikhwah. Ihtamu bil ilm. Muliakan ilmu. Perhatikan terhadap ilmu. Subhanallah. Disebutkan dalam hadis dan banyak hadis yang semisal, bagaimana para sahabat, di antaranya hadis Sa'id ibn Musayyib, beliau menceritakan bagaimana para sahabat ini tatkala apa? Tatkala kemudian bermajlis semuanya khudu', semuanya tunduk. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, kunna julusan inda Masjid Nabawi, ketika kami sedang duduk-duduk di masjid, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina, maka Nabi pun datang dan Nabi menyampaikan, faka'anna ala ru'usina tuyurun, maka seakan-akan di atas kepala kami ada burung-burung. Saking para sahabatnya ini tunduk, saking para sahabatnya ini memperhatikan. Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan dalam atharnya, ketika sedang berguru kepada Imam Malik, Imam Syafi'i bahkan membalik kertas yang ditulisnya, yang dicatatnya, safhatan rafiqan, dengan lemah lembut sekali, khawatir hal itu bisa mengganggu Imam Malik, syekhnya. Fama baluna al-an, lalu bagaimana dengan kita sekarang? La haula wa la quwwata illa billah. Ihtamu bil ilm ayyuhal ikhwah. Nah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ketika telah disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, begitu pula hadis Ibnu Abbas, bahwa salat witir ini 1 rakaat, maka disebutkan dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Nabi salat malamnya itu 4. Dan jangan ditanya tentang husnihin wa tulihin, tentang bagusnya salat beliau, panjangnya salat beliau, tidak usah ditanya. Thumma yusalli arba'an, kemudian beliau pun salat 4 rakaat lagi. Fala tas'al an husnihin wa tulihin, maka jangan pula tanya tentang bagaimana bagusnya salat beliau, panjangnya salat beliau. 4 rakaat, 4 rakaat. Apa setelah itu? Thumma yusalli thalathan, lalu kemudian salat 3 rakaat, dan 3 rakaat inilah witirnya. Maka di sana ada hadis yang menyatakan salat witir 1 rakaat, ada yang mengatakan salat witir 3 rakaat. Dan salat witir yang 3 rakaat boleh dilakukan 1 kali salam ataupun 2 kali salam. Kalau dilakukan 1 kali salam bagaimana? Ya sudah, dilakukan 1 kali salam, dan tidak perlu tasyahud awal. Tidak perlu tasyahud awal. Walaupun kemudian para ulama menjelaskan hukum tasyahud awal ini sebagaimana telah kita jelaskan. Apa hukumnya? Sunnah, wajib, atau rukun? Ajibu ya ikhwah. Hukum tasyahud awal, sunnah, wajib, atau rukun? Kalau kita terluput tasyahud awal, perlu mengulang tidak? Tidak perlu mengulang dan cukup sujud sahwi. Berarti hukumnya apa? Tasyahud awal wajib. Nah, maka para ulama tidak berpanjang lebar berkaitan dengan salat witir yang 1 kali salam. Namun ketika dilakukan dengan 2 salam, maka di sana 2 rakaat sebagaimana pada umumnya salam, lalu berdiri lagi untuk mengganjilkan 1 rakaat sisanya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Umar
radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Abdullah ibn Umar kana yusallim baina rak'ataini fil witr, bahwa Abdullah ibn Umar pernah mengucapkan salam di antara 1 rakaat dan 2 rakaat di dalam witir. Berarti dipecah witirnya menjadi 2 dan 1. Bahkan kemudian hatta ya'muru bi ba'di hajatih, maka kemudian di antara 2 salat tersebut dijadikan oleh Ibnu Umar sebagai waktu untuk berdoa. Artinya, kalaupun salat witir ini tidak langsung setelah 2 rakaat dia berhenti dulu, dia bermunajat, lalu kemudian dia berdiri baru mengganjilkan 1 rakaat sisanya, boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Atau langsung 1 kali salam 3 rakaat tanpa tasyahud. Tanpa tasyahud. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 3 lam yaq'ud illa fi akhirihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witir 3 rakaat dan beliau tidaklah duduk kecuali pada akhirnya. Duduk di sini maksudnya tidak ada duduk tasyahud awal, langsung tasyahud akhir. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Nah, ikhwatal iman ahabakumullah, salat witir kenapa kok tidak perlu tasyahud? Karena di sana perlu dibedakan dengan jelas mana salat yang sunnah dan salat yang wajib. Seandainya salat witir ini 3 rakaat dengan tasyahud, maka yusbihu bi salati madza? Yusbihu bi salatil maghrib. Hampir mirip dengan salat maghrib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Nah, kalau kemudian disebutkan dalam hadis Aisyah, disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, ada 1 rakaat, ada 3 rakaat. Bahkan Ibnu Umar meriwayatkan hadis yang witir 1 rakaat, begitu pula yang 3 rakaat. Apakah hanya 2 pilihan ini saja witir? Apakah tidak boleh kalau di sana witir ini jumlahnya banyak, sebagaimana salat malam? Lebih dari 2 maka 4, lebih dari 4 maka 6. Bagaimana kalau witir ini lebih dari 3? Bolehkah? Jawabannya boleh. Boleh witir ini lebih dari 3 rakaat. Yang penting ganjil. Disebutkan dalam hadis Aisyah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung yang mencontohkannya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 13 rak'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didapati salat malam 13 rakaat. 13 rakaat. Yutiru min dzalik bi 5. Dan dari 13 tersebut beliau melakukan salat witir 5 rakaat. Berarti 5 rakaat dibolehkan. Bagaimana 5 rakaat tersebut? Di mana tasyahud awalnya? Ada tidak tasyahud awalnya? Tidak ada. Jadi 5 rakaat semuanya langsung berdiri setelah sujud kedua. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, wala yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah duduk dalam salat witir tersebut melainkan di akhirnya saja, yakni tasyahud di rakaat terakhir. Tidak ada tasyahud awal. Ini para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka salat witir ini
dengan dalil-dalil yang banyak, dengan penguat-penguat yang jelas. Apakah pantas kemudian kita meninggalkannya? Seruannya ada, keutamaannya ada, waktunya juga lapang, luas sekali. Bahkan waktu salat witir ini jauh lebih luas, jauh lebih bebas dibandingkan dengan salat isya. Salat isya sampai pertengahan malam. Tidak bisa kok kemudian salat isya di sepertiga malam. Tapi witir panjang sekali. Begitu pula berkaitan dengan jumlah rakaatnya. Ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5, boleh. Begitu pula dengan penjelasannya, dengan tasyahud atau tidak, dalil-dalilnya cukup komplit, cukup detail. Apakah pantas kemudian kita yang mengaku sebagai seorang talibul ilm lalu meremehkan hal ini? Oh, saya sholat witir Ustaz. Kapan? Saya sholat witir itu ya minimal 1 pekan sekali, di tengah pekan, entah itu di hari Rabu, di hari Kamis atau Jumat. Kenapa? Ada jadwal Ustaz. Jadwal apa? La haula wala quwata illa billah. Sekalian nonton bola. Nah, ini musibah. Nah, ini musibah. Nah, apalagi kalau kemudian ditanya kapan salatnya, setelah atau sebelum nonton? Setelah nonton. Tayyib. Dia niat salatnya setelah nonton. Itu pun ditanya lagi, apakah pasti? Ya tergantung Ustaz, kalau kalah ya enggak mood lagi. La haula wala quwata illa billah. Ini musibah. Nah, taib. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan ayol ikhwah pada kesempatan di malam hari ini. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya ana mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan dengan mendengar kumandang adzan, lalu disusul dengan sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Nah, pembahasan kita di malam hari ini sampai pada salat witir. Hukumnya, dalilnya, keutamaannya, waktunya, dan tata caranya. InsyaAllah bahasan berikutnya tentang waktu-waktu terlarang untuk salat ini kita sampaikan di pertemuan mendatang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama terkait bahasan yang lalu tentang sholat rawatib. Anda pernah baca riwayat tentang sholat ba'diyah zuhur sama qabla zuhur itu 4 rakaat. Nah, itu apakah adanya, dan apa kalau misal pada Allah bisa melaksanakan yang 4 qabla, apakah boleh melaksanakan hanya 4 ba'diyah saja? Yang pertama. Dan yang kedua, apakah sholat sunnah itu bisa niatnya bisa didobel layaknya puasa? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Apakah di sana ada riwayat yang mengatakan salat qabliyah dan ba'diyah zuhur 4-4? Jawabannya ada. Jawabannya ada. Bahkan memang disebutkan dalam hadis yang tersendiri. Dikatakan bahwa barang siapa yang salat arba'an qabla zuhur dan juga ba'da zuhur, maka diharamkan dirinya dari api neraka. Hadza fi riwayatin. Disebutkan pula dalam riwayat yang lain, ketika ia salat 4 rakaat sebelum zuhur, salat rakaat setelah zuhur, bunyalahul jannah, bunyalahu baitan fil jannah, dibangunkan baginya rumah di surga. Dibangunkan baginya rumah di surga.
Maka ada riwayat yang mengatakan demikian. Karenanya pembahasan tentang salat duhur dan yang mengitarinya, yakni salat rawatibnya, ini memang sesuatu yang luas, sesuatu yang lapang. Maka kita perlu berlapang dada dalam hal tersebut. Mau yang kemudian mendapati 2-2, fadal. 4-2, fadal. 4-4, fadal. Tidak ada masalah. Karena memang dalam hal ini syariat memberikan kelonggaran dengan dalil masing-masing dan keutamaannya masing-masing. Ini yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan apakah salat sunnah ini bisa digabung dengan sunnah yang lainnya. Dalam fiqih ada bahasan tentang ishtirakun niyah, menggabungkan niat. Maka ini boleh dalam salat-salat sunnah yang tidak bertabrakan waktunya, atau dalam salat-salat sunnah yang tidak dipersyaratkan mengikuti salat sunnah atau salat wajib lainnya. Contoh, ketika di sana ia hendak menjamak niat salat sunnah, saya mau salat sunnah ini 1 syukril wudu, 2 tahiyatul masjid, 3 apa? Qabliyah. Maka jadikan 1 niat tersebut dengan 2 rakaat 1 salam. Boleh. Boleh. Tidak ada masalah. Asalkan apa? Asalkan memang tidak bertabrakan waktunya, atau tidak terikat salah satu salatnya dengan keadaan tertentu. Misalkan dikatakan salat duha karena waktunya di waktu duha, maka dia ingin ishtirakun niyah qabliyah dhuhr dengan duha, bisa atau tidak? Qabliyah dhuhr dengan duha bisa tidak? Tidak bisa. Tayyib. Karena terikat dengan waktu. Ini tidak bisa. Maka ishtirakun niyah ini bahasan yang penting pula untuk kita pahami, karena bisa jadi kita dihadapkan pada waktu yang sempit tapi semangat ibadah tetap tinggi. Atau ketika kemudian kita hendak salat di tempat yang belum kita tahu, baru saja kita tiba di sana dan kita bingung ini tempatnya bagaimana. Misal ada seseorang salat di musalla, yang mana musallanya ini tidak mungkin disebut masjid karena 1, tidak dibangun di atas tanah wakaf, 2, tidak dibuka 5 waktu salat. Misalkan apa? Musalla kantor. Misalkan apa? Musalla mall. Ketika kemudian dia salat di tempat-tempat tersebut, apakah mungkin dia salat tahiyatul masjid? Mungkin amla? Mungkin tidak? Tidak. La yusamma masjidan, tidak disebut masjid karena tidak terbuka dalam setiap waktu salat. Belum lagi ditinjau dari sisi apakah dibangun dari tanah wakaf ataukah milik instansi tertentu. Kalau di sana di kantor jelas itu milik instansi tertentu, bukan milik umat. Milik siapa? Milik karyawan. Yang bisa salat di sana karyawan, tamu yang diundang dan lain sebagainya. Tidak disebut dengan masjid. Maka ketika dalam kondisi seperti ini, dia habis wudu, dia salat, lalu dia bingung, dia ragu, ini salat tahiyatul masjid atau bukan. Dia tidak tahu ini statusnya tanah wakaf atau bukan. Ya sudah, saya salatnya salat syukril wudu. Dan ketika dia tidak tahu, maka dia niat salat tahiyatul masjid digabungkan dengan salat syukril wudu karena ketidaktahuannya. Sehingga ketika kemudian dia tidak diterima salat tahiyatul masjidnya, diterima salat syukril wudunya. Nah, wallahu a'lam
bis-shawab. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya, namun maaf. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini Allah berikan keberkahan dalam diri maupun keluarga, sehingga barang siapa di antara kita yang duduk bermajelis, mendengar, menyimak, mencatat, ataupun yang berada dalam majelis penuh berkah ini, ketika didapati ada di antara keluarga yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Ketika ada di antara keluarga yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah beri jalan keluar. Dan ketika ada di antara keluarga yang sedang memiliki hajat, semoga segera Allah kabulkan. Dan semoga Allah melembutkan hati kita semuanya untuk cinta terhadap ilmu. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.